Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap bercurah limpahan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nama saya Muhammad Nabil Alfain dengan NIM 2313338 dari kelas KPI 4A. Ini adalah video learning journal ke-9 saya atas mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, pada pertemuan minggu kemarin itu, tepatnya di hari Selasa, yang pertama Bapak Adi itu menjelaskan tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Nah, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu ada ciri dari artikel ilmiah. Nah, ciri yang pertama itu tidak lain tidak bukan, tentunya harus ada sifat yang objektif. Nah, maksud dari sifat yang objektif itu keadaan yang sebenarnya itu tanpa terpengaruhi pendapat atau pandangan pribadi maupun dari luar. Nah, ciri yang kedua itu ada rasional. Nah, rasional itu maksudnya sesuai dengan akal kita atau akal sehat kita atau sesuai dengan logika. Kemudian ciri yang ketiga itu ada kritis, terus yang terakhir atau yang keempat itu ada pembaharu. Nah, mungkin langsung saja kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang proses penulisan. Nah, yang dimana di dalam proses penulisan ini itu ada 3 tahap. Yang pertama itu pra penulisan, kemudian yang kedua itu ada penulisan, kemudian yang ketiga itu ada pasca penulisan. Nah, yang pertama itu pra penulisan. Pra penulisan itu terdiri dari bahan tulisan dan kerangka. Kemudian penulisan itu terdiri dari draft tulisan dan anatomi. Nah, di dalam anatomi itu biasanya terdapat seperti judul, kemudian nama penulis, kemudian abstrak, kemudian itu kata kunci, kemudian itu ada pendahuluan, kemudian itu ada landasan teoritis atau empiris, kemudian itu ada metode, kemudian itu ada hasil dan pembahasan, kemudian itu ada simpulan dan saran, kemudian itu yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari bagian-bagian dari anatomi itu. Nah, ada yang namanya abstrak. Nah, abstrak sendiri itu biasanya disebut dengan ringkas dan padat tentang ide-ide yang penting gitu. Nah, kemudian itu kan kata kunci. Kata kunci itu kan biasanya kan untuk mempermudah penelusuran artikel. Kemudian itu mempunyai makna yang khas dan jelas dan masih banyak lagi. Nah, pendahuluan itu kan latar belakang atau rasional penelitian gitu. Bisa juga uraian permasalahan yang akan diteliti, kemudian itu bisa juga status ilmiah disertai sumber acuan seperti daftar pustaka dan referensi gitu dan sebagainya. Kemudian itu ada landasan teoritis dan empiris. Biasanya itu berisi teori dan konsep utama. Kemudian itu bisa juga studi terdahulu yang relevan, kemudian juga bisa adopsi dan modifikasi metode penelitian. Nah, selanjutnya itu ada metodologi atau uraian terperinci tentang prosedur penelitian. Nah, kemudian itu ada hasil dan pembahasan. Nah, maksudnya itu seperti uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan. Nah, biasanya di dalam hasil dan pembahasan itu kita itu menjawab masalah penelitian yang pertama, kemudian yang kedua itu menafsirkan hasil penelitian, kemudian yang ketiga itu pendapat dan argumentasi, kemudian yang keempat itu menghubungkan hasil penelitian, kemudian yang kelima itu
menjelaskan arti temuan. Nah, itu tadi dari pembahasan sedikit tentang apa aja sih yang di dalam anatomi itu. Nah, kemudian dari proses penulisan itu yang ketiga itu ada pasca penulisan atau sesudah penulisan gitu. Nah, biasanya di dalam pasca penulisan itu ada yang namanya penyuntingan. Nah, penyuntingan itu maksudnya proses membaca atau mencermati dan memperbaiki suatu naskah. Kemudian yang kedua itu ada publikasi. Nah, supaya lebih jelas tentang apa aja sih dari proses penulisan itu kan ada yang namanya pra penulisan, penulisan dan pasca penulisan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari apa sih arti dari pra penulisan itu. Nah, di dalam pra penulisan itu biasanya terdiri dari pencarian dan pengembangan gagasan, kemudian itu yang kedua itu pemahaman metode, kemudian yang ketiga itu pencarian referensi atau data, itu bisa dari buku, bisa dari jurnal dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu perencanaan naskah, seperti kita proses menentukan tema, premis, plot dan sinopsis sebuah cerita sebelum menulis naskah. Nah, yang kedua dari proses penulisan itu kan ada yang namanya penulisan atau di dalam penulisan. Nah, biasanya itu bersifat universal atau mengacu pada ragam bahasa tulisan yang baku gitu. Kemudian yang kedua itu gaya bahasa selingkung atau menggunakan gaya bahasa selingkung. Nah, selingkung sendiri itu kan seperti sistematika tulisan, kemudian itu ada sumber rujukan gitu, kemudian yang selanjutnya itu ada cara menulis daftar rujukan, kemudian itu penyajian tabel, kemudian itu ada penyajian gambar, kemudian itu penulisan identitas penulis. Itu tadi dari gaya selingkung. Kemudian yang ketiga dari penulisan itu ada daftar kasar tulisan atau biasa disebut dengan istilah jangan takut menulis gitu. Kemudian selanjutnya dari proses penulisan itu yang ketiga kan ada pasca penulisan. Nah, biasanya di dalam pasca penulisan ini ada yang namanya revisi naskah, yaitu abstrak gitu, kemudian isi, kemudian itu bacaan, kemudian itu ejaan, tanda baca, kemudian itu teknik penulisan, kemudian itu penyajian gambar atau tabel, kemudian itu referensi dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang kedua dari pasca penulisan itu ada yang namanya penyuntingan naskah. Nah, penyuntingan naskah itu untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan draft. Nah, selanjutnya yang ketiga itu publikasi atau nama berkala gitu, kelembagaan penerbit, kemudian itu penyunting, kemudian itu kemantapan penampilan, kemudian itu gaya penulisan, kemudian itu substansi, kemudian itu keberkalaan, kemudian itu kewajiban pasca terbit dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu tentang jurnal terpublikasi. Nah, biasanya di dalam jurnal terpublikasi itu ada dua, ada yang nasional dan ada yang internasional. Nah, mungkin cukupkan saja materi learning journal pada kali ini. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Muhammad Nabil Al-Faid, sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.